Adegan pembuka menampilkan seorang pekerja pemeliharaan bernama Chad yang sedang merenovasi sebuah ruangan di sebuah bangunan tua yang megah. Selama proses ini, sebuah lubang di dinding belakangnya mengeluarkan bola dempul. Chad berupaya untuk menutupinya, namun usahanya sia-sia. Penasaran, dia memasukkan tangannya ke dalam lubang hanya untuk tergores sesuatu di dalamnya. Dia langsung menariknya kembali dan sebuah kalung dengan jimat yang terlihat aneh terjatuh darinya. Sore harinya, pacarnya, Lena, datang ke sana untuk menemuinya sambil minum bir. Chad memberinya kalung yang sama sebagai hadiah dan mengalungkannya di lehernya. Saat dia berbalik untuk membuka botol bir, Lena tiba-tiba melakukan hal yang tidak terfikirkan. Karena ketakutan, Chad keluar dari ruangan untuk mencari bantuan dan kamar 203 terungkap saat dia membanting pintu. Adegan kemudian beralih ke seorang wanita muda bernama Kim White yang akan memulai penyelidikan perguruan tinggi di kota baru. Dia memutuskan untuk pindah ke apartemen yang baru saja disewa bersama sahabatnya, Izzy, seorang calon aktris. Namun orang tua Kim sama sekali tidak mendukung gagasan ini karena riwayat Izzy dengan narkoba dan kasus overdosis. Saat mereka mengantarnya menuju kota, mereka memperingatkannya bahwa mereka tidak akan terus menghubunginya jika dia tinggal bersama Izzy. Meski begitu, dia mengabaikan mereka dan pergi ke apartemen tempat Izzy menunggunya. Setelah itu, kedua sahabat tersebut bertemu dengan pemilik rumah yang terlihat menyeramkan, Ronan, yang mengajak mereka berkeliling dan memperingatkan mereka untuk tidak memasuki ruang bawah tanah. Ia juga menjelaskan bahwa apartemen tersebut baru saja direnovasi, jadi semua apartemen tersebut kosong dan satu-satunya penyewa di lantai tersebut adalah dirinya sendiri. Dia kemudian membawa mereka ke apartemen mereka, di mana gadis-gadis itu terpesona oleh jendela kaca berwarna besar yang menggambarkan para ksatria abad pertengahan yang saling membunuh. Kim juga melihat lubang kecil di dinding kamarnya dan mencoba menutupinya dengan menggantungkan cermin di atasnya. Namun tidak berfungsi karena cermin terus miring atau jatuh ke tanah. Kemudian kedua gadis itu menghabiskan malam itu dengan minum-minum dan menari diiringi musik yang cukup keras. Esokan paginya, Izzy melihat lubang di dinding dan mencoba meraih ke dalam, dan dia kemudian mengeluarkan kalung yang sama dari sebelumnya dan mulai memakainya. Malam itu, para gadis mengunjungi pub dan berbagi minuman dengan dua orang asing. Setelah beberapa saat berjalan-jalan, mereka kembali ke tempat masing-masing dan Izzy membawa salah satu pria bernama Tony. Keduanya bermesraan di aula yang disaksikan oleh Ronan. Setelah itu, Kim pergi tidur, sementara Tony dan Izzy menuju ke kamarnya. Namun dia langsung tertidur, membuatnya tidak puas. Tony kemudian pergi ke dapur dan mengambil minuman. Saat buang air kecil di kamar mandi, sesosok tubuh tak terlihat lewat dan beberapa saat kemudian dia ditusuk dengan pisau hingga tewas. Keesokan paginya, Izzy berasumsi bahwa dia pergi sebelum dia bangun. Ini karena jenazahnya telah entah bagaimana menghilang dari kamar mandi. Saat itu, Kim menyadari bahwa dia terlambat ke kelas orientasinya, jadi dia buru-buru bersiap-siap dan bergegas menuju kampusnya. Namun meski sudah berusaha semaksimal mungkin, dia akhirnya gagal total. Saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang pemandu wisata lain mendekatinya. Dia menawarkan untuk mengajaknya tur pribadi ke kampus dengan imbalan kopi. Kim setuju dan mereka segera bersatu karena minat yang sama terhadap jurnalisme. Melalui percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Kim telah membantu Izzy mengatasi kematian ibunya dan penggunaan narkoba selanjutnya. Ian menyarankan dia untuk mulai menuliskan semua pengalamannya karena dia harus segera menyerahkan jurnal kepada seorang profesor yang terkenal sulit. Setelah itu, Kim kembali ke rumah dan menemukan pesan dari Izzy yang memberitahukan bahwa dia keluar untuk minum. Karena sendirian, dia memutuskan untuk mengindahkan saran Ian untuk menulis makalah tentang kehidupan Izzy. Larut malam, Kim terbangun oleh suara kepakan sayap dan menyaksikan makhluk mirip burung merayap di dalam lubang dindingnya. Saat dia perlahan berjalan untuk memeriksa, dia dikejutkan oleh gedoran di pintu. Ketika dia membukanya, dia menemukan Izzy yang memegang kotak musik di tangannya dan darah tumpah dari kepalanya. Khawatir, Kim menjaganya dan menemaninya sepanjang malam. Di pagi hari, dia menanyai Izzy tentang apa yang terjadi dan Izzy mengaitkan tindakannya dengan berjalan dalam tidur.
Saat Kim mencoba bertanya lebih lanjut, Izzy mengabaikan pertanyaan tersebut dan malah menunjukkan kepadanya kunci yang baru saja dipasang di pintunya untuk mencegah hal terulang kembali. Saat mereka berbincang, dia mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sandy di bar yang kebetulan adalah asisten casting dan dia akan memberinya peran di sebuah acara TV. Pada gilirannya, Kim juga berbagi tentang Ian yang menyatakan bahwa dia menyukainya. Kemudian Kim menghabisi kelas virtualnya di mana dia menyampaikan niatnya untuk menulis makalah berdasarkan kisah sahabatnya. Dia bertanya apakah dia harus meminta izin dari temannya sebelum melakukannya. Berpegang teguh pada kode jurnalisme, sang profesor mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak wajib sampai dia merahasiakan karakter tersebut. Nah, sore harinya Izzy pergi mengikuti audisi TV, sementara Kim pergi minum kopi bersama Ian. Dalam kesempatan ini dia bercerita tentang bagaimana ibu Izzy meninggal karena overdosis yang tidak disengaja dan hal ini menyebabkan dia mengalami depresi. Pada satu titik, Izzy bahkan mencoba melakukan hal yang tidak terfikirkan namun gagal. Sekembalinya ke rumah, Kim terus mengerjakan jurnalnya saat dia mendengar pintu depan mereka terbuka. Dia mengintip melalui pintu kamarnya dan melihat Izzy dan Sandy yang segera mulai bermesraan. Kim memilih untuk tidak mengganggu mereka dan pergi tidur. Pada tengah malam dia terbangun karena suara kotak musik dan mengikutinya ke ruang tamu. Di sana dia menemukan Izzy sedang memegangnya dan menatap jendela kaca patri. Saat Kim mencapainya, Izzy berteriak seolah-olah sedang kesurupan dan berlari menuju ruang bawah tanah yang terbatas. Meski takut, Kim mengikutinya dan berhasil mengambil kotak musik dari tangannya. Akhirnya keluar dari kesurupan, Izzy mengompol dan menangis sekeras-kerasnya karena takut. Menjadi teman baik, Kim membawanya kembali ke kamarnya dan menghiburnya dengan penuh kasih. Nah, pada keesokan harinya, dia menceritakan kepada Ian tentang apa yang terjadi termasuk kotak musik, lubang di kamarnya, dan kalung yang diambil Izzy darinya. Sebagai tanggapan, dia menyarankannya untuk meneliti masalah ini dan juga setuju untuk membantunya dalam hal itu. Setelah ini keduanya kembali ke apartemennya hanya untuk menemukan Ronan sedang menatap kaca berwarna. Dia menegur Kim dengan kasar karena telah turun ke ruang bawah tanah. Saat pemilik rumah pergi, keduanya mulai meneliti sejarah apartemen tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mengetahui tentang seorang manajer bank bernama Liam McNally yang telah membunuh istrinya yang sedang hamil, Karen, sebelum bunuh diri di apartemen yang mereka tinggali, apartemen 203. Pasangan tersebut menyadari bahwa itulah yang nama-nama tertulis di dalam kotak musik yang biasa dibawa Izzy selama dia berjalan sambil tidur. Percakapan mereka akhirnya berubah menjadi romantis dan mereka akhirnya tidur bersama. Pada malam yang sama, Kim terbangun karena suara berisik di kamarnya dan ngeri melihat seekor gagak di tepi tempat tidurnya. Dia berteriak ketakutan membangunkan Ian di sampingnya. Dia melihat sekeliling tapi tidak menemukan apapun. Jadi dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Keesokan harinya saat Kim pergi, seorang pengantar membawa 2 bungkus kertas yang dipesannya ke apartemen. Izzy menerimanya atas nama temannya dan membawanya ke kamar Kim. Di sana dia menemukan jurnal pracetak yang ditulis Kim tentang dirinya dan menjadi tidak senang. Sementara itu Kim menemui Milton Briggs, petugas kebersihan yang melaporkan pembunuhan Karen bertahun-tahun lalu. Milton awalnya ragu untuk membicarakannya, namun dia setuju saat Kim beritahu bahwa dia sekarang tinggal di apartemen yang sama. Saat mereka berbincang, dia mengungkapkan bahwa bayi McNally selamat, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Berbekal informasi ini, Kim kembali ke apartemen hanya untuk dihadapkan oleh Izzy tentang jurnal tersebut. Dia menuduhnya melakukan pengkhianatan yang saat dia sangat membutuhkannya. Kim mencoba memberitahunya tentang sejarah apartemen yang menyeramkan, tapi Izzy menolaknya dan pergi dengan marah. Di sisi lain, Ian mengunjungi katedral San Marcus untuk membandingkan jendela kaca patri di sana dengan gambar yang dia temukan di kamar 203. Dia segera menyadari salah satu fotonya terbalik dan sebenarnya menggambarkan setan. Ketika ia menghubungkan lebih lanjut, gambar-gambar tersebut dengan simbol-simbol pagan Celtic, ia mengetahui bahwa gambar tersebut cocok dengan tokoh mitologi Irlandia, Morrigu yang sering muncul dalam wujud burung gagak dan melambangkan kematian. Nah, kembali ke apartemen, Kim yang sangat kesal dengan pertengkaran itu mulai melubangi dinding sampai sebuah tangan tua yang keriput dan jahat dari sebuah mayat terjatuh membuatnya ketakutan. Saat itu Ronan muncul dari belakang dan menculiknya sebelum mengikatnya di kamarnya.
Pada saat inilah dia mengungkapkan bahwa dia tidak lain adalah putra Liam dan Karen McNally, dan kalung yang dikenakan Izzy adalah milik ibunya. Menurutnya, kutukan memilih korbannya melalui kalung dan memaksa mereka untuk membunuh diri sendiri maupun orang lain. Namun Izzy entah bagaimana menolaknya, kemungkinan besar karena ketahanannya dari masa lalunya yang bermasalah. Khawatir Morrigu akan mengejarnya, Ronan kini berniat membunuh kedua penyewa tersebut dan mempersembahkan mereka sebagai persembahan kurban. Sementara itu, Ian yang mengetahui kebenarannya bergegas ke apartemen Kim untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, dia bertemu Izzy yang sepertinya kesurupan. Dia berpura-pura merayunya, tetapi segera menunjukkan versi iblisnya dan merenggut nyawanya. Pada saat yang sama, Ronan menekan Kim dan mulai membacakan ritual dari buku harian ayahnya. Tapi saat dia hendak membunuhnya, dia menendangnya, mengambil pisaunya, dan menusuk matanya. Dia kemudian melarikan diri menuju kamarnya, di mana dia disambut oleh pemandangan suram mayat Ian. Karena patah hati, dia meminta maaf padanya dan menutupinya dengan selimut. Pada saat yang sama, dia melihat Izzy sedang menuju ruang bawah tanah. Kim pun mengikutinya, nyaris lepas dari genggaman Ronan. Setelah pengejaran yang berkepanjangan, Ronan akhirnya menyusulnya. Dia mengeluarkan senjatanya untuk menembaknya, tetapi pada saat yang sama dia dirasuki oleh iblis dan akhirnya mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri. Setelah itu Kim terus mencari Izzy dan akhirnya menemukannya di ujung lain aula panjang di tengah-tengah lampu yang berkelap-kelip. Izzy berlari antara dirinya yang sebenarnya yang meminta bantuan dan dirinya yang kerasukan yang menyeringai dan tertawa menakutkan. Kim menginstruksikannya untuk melepas kalung itu, tetapi Izzy jelas tidak bisa mengendalikan Morrigu di dalam dirinya. Tiba-tiba Izzy menyerang Kim dan menusuk perutnya. Namun saat dia hendak menghabisinya, Kim merenggut kalung terkutuk itu dari lehernya, akhirnya membebaskannya dari kepemilikannya. Kedua sahabat tersebut kemudian berjalan menuju apartemen mereka dengan tujuan untuk memecahkan jendela kaca patri, namun mereka dikejutkan oleh ratusan burung gagak yang terbang tepat di luar jendela mereka dengan cara yang menakutkan. Meski begitu, Kim mengerahkan keberaniannya, meraih palu dan melemparkannya ke jendela, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah itu, Izzy membawa Kim yang terluka ke rumah sakit sambil menceritakan jurnalnya di latar belakang. Film ini berakhir saat kamera bergerak kembali ke apartemen 203 yang kosong dan mendekat ke lubang jendela kaca yang pecah. Dalam kegelapan pekat, sosok samar Morrigu pun muncul.